Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Jumpa kembali bersama channel PPKN Indonesia. Pagi ini kita akan latihan soal PPKN kelas 12 bab 2, praktik perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia, uji kompetensi 1 bagian A. Jangan lupa teman-teman berikan like, komen, dan subscribe untuk channel PPKN Indonesia ya. Apabila bermanfaat, silakan untuk share video ini kepada teman-teman yang lainnya. Kita mulai latihan soal PPKN kelas 12 bab 2 uji kompetensi 1 bagian A. Soal nomor 1. Bacalah pernyataan berikut. Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Pernyataan di atas mengandung makna bahwa A. Pemerintah wajib memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat. B. Hukum menjamin kedudukan semua warga negara sehingga terhindar dari tindakan diskriminasi. C. Semua warga negara wajib memberikan sanksi bagi pelanggar sebagai bentuk upaya menjunjung hukum. D. Setiap warga negara berhak menyampaikan aspirasi dalam proses perumusan perundang-undangan. E. Persamaan kedudukan di dalam hukum juga berlaku bagi warga negara asing selama berada di wilayah Indonesia. Jawaban nomor 1 B. Nomor 2. Bacalah wacana berikut. Perkembangan teknologi mempermudah individu untuk saling bertukar informasi. Suatu hari, seorang warga desa X menyebarkan berita bohong melalui grup di media sosial. Informasi tersebut berisi imbauan agar seluruh warga negara desa X mewaspadai penyakit berbahaya yang sedang mewabah. Dinyatakan pula bahwa seluruh warga harus menghindari kontak sosial dengan 2 orang warga yang sudah dinyatakan positif mengidap penyakit menular tersebut. Tindakan tersebut membuat resah seluruh warga. Lantas, seluruh warga menyebarluaskan berita bohong tersebut melalui akun media sosial. Akibatnya, informasi tersebut meresahkan seluruh warga wilayah X hingga pihak berwajib bertindak tegas. Upaya represif yang dapat dilakukan agar peristiwa serupa tidak terulang kembali yaitu A. Mengimbau warga agar menjadi pribadi yang selektif. B. Menindak tegas pelaku pelanggaran sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. C. Beri sosialisasi kepada warga negara tentang pentingnya mencermati berita yang diperoleh. D. Mengadakan pengarahan bagi warga agar melakukan penelusuran informasi yang akurat sebelum menyebarluaskan. E. Menjelaskan bahwa kepala desa telah bekerja sama dengan pihak kepolisian sehingga warga diharapkan menaati hukum yang berlaku. Jawaban B. Nomor 3. Pak Geri baru saja merintis usaha di bidang kuliner. Pak Geri membuat variasi makanan ringan berbahan dasar daun anggur. Pak Geri telah membuat logo kemasan produk agar menarik. Ketika Pak Geri memasok ke salah satu minimarket, ia menemukan produk yang sama. Perbedaan produk tersebut hanya terjadi pada warna logo. Upaya preventif yang sebaiknya dilakukan Pak Geri agar pelanggaran tersebut tidak terjadi lagi adalah A. Minta perlindungan kepada Komisi Hak Asasi Manusia. B. Mendaftarkan merek dagang kepada Kementerian Perdagangan. C. Melaporkan kepada pihak kepolisian agar pelaku ditindak tegas. D. Boikot produk dari perusahaan lain demi kemaslahatan bersama. E. Menuntut pihak minimarket karena telah menerima produk yang sama. Jawabannya B. Soal nomor 4. Gambar di atas merupakan upaya perlindungan untuk mencegah A. Transaksi jual beli buku pelajaran. B. Korupsi bahan ajar oleh pihak tertentu. C. Penggandaan hasil karya oleh pihak lain. D. Penipuan yang mengatasnamakan penulis buku. E. Penggelapan biaya operasional pembelian bahan ajar. Jawaban C. Nomor 5. Bacalah berita berikut. Satgas Pamtas RI RDTL Yonif 132-BS menggelar penyuluhan hukum
kepada masyarakat di Desa Nainaban. Kegiatan penyuluhan hukum merupakan wujud kepedulian TNI kepada masyarakat perbatasan untuk membekali hukum, sadar hukum, dan kemudian patuh pada hukum. Kegiatan penyuluhan sangat penting bagi masyarakat karena tegaknya hukum tidak terlepas dari aktivitas kehidupan masyarakat. Warga perbatasan diharapkan dapat menghindari tindakan pelanggaran hukum setelah mendapatkan sosialisasi tentang hukum. Berdasarkan cuplikan berita di atas, dapat disimpulkan bahwa A. Aparat TNI menjadi stakeholder penegakan hukum di Indonesia. B. Warga perbatasan berhak mendapatkan sosialisasi tentang hukum. C. Setiap warga negara memiliki hak yang sama di hadapan hukum. D. Penegakan hukum dipengaruhi oleh tingkat kesadaran hukum masyarakat. E. Kegiatan sosialisasi di daerah perbatasan bertujuan untuk menghindari diskriminasi. Jawabannya D. Nomor 6. Tindakan di atas mencerminkan lemahnya penegakan supremasi hukum karena A. Sosialisasi hukum kurang maksimal. B. Aparat penegak hukum kurang tegas. C. Sarana dan fasilitas kurang memadai. D. Kesadaran hukum masyarakat rendah. E. Pengetahuan hukum masyarakat rendah. Jawaban soal nomor 6. D. Nomor 7. Bacalah wacana berikut. Pengadilan negeri di daerah X kini menjadi bahan pembicaraan masyarakat Indonesia. Diberitakan bahwa hakim pengadilan negeri telah melakukan pelanggaran hukum. Hakim tersebut terbukti menerima suap dari salah satu pihak yang bersengketa. Akibatnya, hakim tersebut dinyatakan bersalah dan dituntut 4 tahun penjara dengan denda 150 juta rupiah. Wacana tersebut menunjukkan bahwa A. Penegakan hukum di Indonesia masih lemah. B. Proses penegakan hukum diwarnai dengan unsur diskriminasi. C. Aparat penegak hukum harus memiliki kesadaran hukum yang tinggi. D. Pelaksanaan peraturan perundang-undangan di Indonesia tidak efektif. E. Aparat penegak hukum harus melaksanakan tugas dan wewenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Kita lihat jawaban nomor 7. A. Nomor 8. Bacalah ketentuan berikut. Ketentuan-ketentuan tersebut menegaskan salah satu unsur perlindungan hukum, yaitu A. Adanya jaminan kepastian hukum. B. Adanya sanksi bagi pihak yang melanggar. C. Perlindungan hukum menjamin hak warga negara. D. Terciptanya keadilan hukum bagi masyarakat. E. Perlindungan hukum diberikan. Jawaban soal nomor 8 B. Nomor 9. Ketidakpatuhan pemerintahan terhadap hukum dalam mengelola negara dapat mengakibatkan A. Munculnya kepercayaan rakyat kepada pemerintah. B. Terjadinya aneksasi suatu negara oleh negara lain. C. Muncul kembali aksi penjajahan di suatu negara. D. Ketidakpercayaan rakyat kepada pemerintah. E. Pengambil alihan negara oleh rakyat. Dan jawaban nomor 9 adalah D. Nomor 10. Penegakan hukum di Indonesia tidak dapat berkualitas apabila A. Tingkat pelanggaran hukum tinggi. B. Terjadi pergantian aparat penegak hukum. C. Pemerintah mengesahkan kaidah hukum baru. D. Melindungi hukum tidak bersifat diskriminasi. E. Pembentukan peraturan perundang-undangan dilakukan secara berkala. Jawaban soal nomor 10 A. Demikian teman-teman pembahasan uji kompetensi 1 bagian A soal bab 2 PPKN kelas 12. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.